Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fira dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syahkuala tahun 2022. Baik, di sini saya ingin menyelesaikan tugas akhir saya dengan MK Gizi dan Kesehatan Unit 03 dengan dosen pengampu Yuli Herina Hamid SPD MSI dengan judul Zat Adiktif dan Penggunaannya pada Gizi dan Kesehatan. Nah, dari artikel yang telah saya baca yang berjumlah 5 artikel, saya membuat 5 pertanyaan dari artikel tersebut. Yang pertama yaitu, apa itu zat adiktif dalam gizi? Zat adiktif adalah zat yang ditambah ke dalam makanan untuk menjaga atau meningkatkan keamanan, kesegaran, rasa, tekstur atau tampilannya. Zat ini terdapat dalam bentuk alami maupun buatan. Di Indonesia, zat adiktif disebut juga bahan tambahan pangan atau sering disingkat dengan BTP. Penggunaannya diawasi oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM. Bahan ini tidak dikonsumsi sebagai makanan dan bukan merupakan bahan baku makanan. Meskipun begitu, zat adiktif bisa saja mengandung zat gizi. Pertanyaan kedua yaitu kegunaan zat adiktif pada makanan. Zat adiktif umumnya ditambah ke dalam makanan untuk memperlambat proses pembusukan, meningkatkan atau menjaga nilai gizi, membuat roti dan kue lebih mengembang, memperkaya rasa, warna, dan tekstur makanan. Informasi mengenai zat adiktif pada makanan biasanya terlampir pada label makanan dengan nama kimiawi. Misalnya, garam adalah sodium atau natrium klorida. Vitamin C adalah ascorbic acid atau asam ascorbat. Dan vitamin E adalah alpha tocopherol. Nah, pertanyaan ketiga yaitu, apakah zat adiktif pada makanan ini aman dikonsumsi? Ada ribuan bahan yang digunakan untuk membuat makanan. Bahkan FDA mencatat lebih dari 3.000 zat adiktif ditambahkan pada makanan di negeri. Penggunaan zat ini pada makanan tidak boleh sembarangan. Itu sebabnya ada komite pakar gabungan dari WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) yang bertugas mengkaji keamanan substansi zat-zat tersebut. Komite ini nantinya akan menentukan zat mana yang boleh digunakan pada makanan untuk dijual secara internasional. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat. Zat adiktif makanan dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu zat adiktif yang berasal dari sumber alami seperti lecitin dan asam sitrat. Zat adiktif sintetik dari bahan kimia yang memiliki sifat serupa dengan bahan alami yang sejenis, baik susunan kimia maupun sifat fungsinya, seperti amil asetat dan asam askorbat. Berdasarkan fungsinya, zat adiktif dapat dikelompokkan sebagai zat pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Yang pertama itu ada zat pewarna. Zat pewarna ini dibagi 2. Yang pertama ada zat pewarna alami dan yang kedua ada zat pewarna sintetik. Yang pertama itu ada zat pewarna alami. Zat pewarna alami ini adalah zat pewarna yang dibuat dari ekstrak bagian-bagian tumbuhan tertentu, misalnya warna hijau dari daun pandan atau daun suji, warna kuning dari kunyit, warna coklat dari buah coklat, warna merah dari daun jati, warna hijau dari daun suji, dan warna kuning merah dari wortel. Karena jumlah pilihan warna dari zat pewarna alami terbatas, maka dilakukan upaya menyintesis zat pewarna yang cocok untuk makanan dari bahan-bahan kimia. Yang kedua itu ada zat pewarna sintetik.
Pewarna sintetik memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki pilihan warna yang lebih banyak, mudah disimpan, dan lebih tahan lama. Zat pewarna sintetik yang bukan untuk makanan dan minuman, pewarna tekstil dapat membahayakan kesehatan apabila masuk ke dalam tubuh karena bersifat karsinogen, yaitu penyebab penyakit kanker. Menurut FDA, penggunaan zat aditif harus dipastikan aman sebelum digunakan. Meskipun demikian, seluruh zat aditif ini masih terus dikaji kadar keamanannya supaya setiap konsumen merasa aman mengonsumsinya. Selanjutnya ini ada zat pemanis, zat pemanis alami. Pemanis ini dapat diperoleh dari tumbuhan seperti kelapa, tebu, dan aren. Zat pemanis alami dapat pula diperoleh dari buah-buahan dan madu. Zat pemanis alami berfungsi juga sebagai sumber energi. Yang B selanjutnya itu ada zat pemanis buatan atau sintetik. Pemanis buatan tidak dapat dicerna oleh tubuh manusia sehingga tidak berfungsi sebagai sumber energi. Orang yang memiliki penyakit kencing manis atau diabetes mellitus biasanya mengonsumsi pemanis sintetik sebagai pengganti pemanis alami. Contoh pemanis sintetik yaitu sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, dan aspartam dan dulsin. Pemanis buatan memiliki tingkat kemanisan yang lebih tinggi dibandingkan pemanis alami. Selanjutnya itu ada zat pengawet. Zat pengawet adalah zat-zat yang sengaja ditambahkan pada bahan makanan dan minuman agar makanan dan minuman tersebut tetap segar, bau dan rasanya tidak berubah, atau melindungi makanan dari kerusakan akibat membusuk atau terkena bakteri jamur. Selanjutnya yaitu ada zat pengawet alami. Zat pengawet alami berasal dari alam, contohnya gula, sukrosa yang dapat dipakai untuk mengawetkan buah-buahan, manisan, dan garam dapur yang dapat digunakan untuk mengawetkan ikan. Yang kedua ada zat pengawet sintetik atau buatan. Zat pengawet sintetik atau buatan merupakan hasil sintesis dari bahan-bahan kimia. Contohnya asam cuka yang dapat dipakai sebagai pengawet acar dan natrium propionat atau kalsium propionat dipakai untuk mengawetkan roti dan kue kering. Penyedap cita rasa di Indonesia terdapat begitu banyak ragam rempah-rempah yang dipakai untuk meningkatkan cita rasa makanan seperti cengkeh, pala, merica, ketumbar, cabai, laos, kunyit, bawang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain zat penyedap cita rasa yang berasal dari alam, ada pula yang berasal dari hasil sintesis bahan kimia. Berikut ini beberapa contoh zat penyedap cita rasa hasil sintesis, yaitu ada oktil asetat, makanan akan terasa dan beraroma seperti buah, jeruk jika dicampur dengan zat penyedap ini. Yang kedua ada etil butirat, akan memberikan rasa dan aroma seperti buah nanas pada makanan. Selanjutnya ada amil asetat, akan memberikan rasa dan aroma seperti buah pisang. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan nomor 5, efek samping dari zat adiktif. Zat aditif bisa membuat penyakit jika tidak bisa kita gunakan sesuai takaran atau dosisnya. Apalagi zat aditif buatan atau sintesis. Maka dari itu pemerintah mengatur penggunaan zat aditif makanan secara ketat dan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan yang berbahaya bila digunakan secara terus-menerus. Nah, untuk memastikan zat aditif pada makanan dapat digunakan tanpa efek yang berbahaya, maka ditentukanlah jumlah asupan harian yang layak dikonsumsi. ADI adalah perkiraan jumlah maksimal zat aditif pada makanan yang dapat dikonsumsi dengan aman setiap hari selama seumur hidup tanpa efek kesehatan yang merugikan. Batas maksimum penggunaan zat aditif pada makanan ini telah ditentukan oleh BPOM. Bagi para produsen yang melanggar batas ketentuan tertentu, mereka bisa dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin edar produk. Baik, sekian dari penjelasan saya tentang zat aditif dan penggunaannya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.